Inilah tempat kejadian perkara yang menjadi tragedi terbunuhnya wanita paruh baya berusia 45 tahun berinisial S. S ditemukan warga Tambora di sebuah kos-kosan dengan kondisi mengenaskan tak bernyawa pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Penemuan S bermula dari kecurigaan warga sekitar yang mencium bau tak sedap dari dalam kos-kosan yang dihuni S bersama suaminya D. Barang bukti yang diamankan itu di TKP tal, kemudian ada kain seperti kain batik gitu, kemudian tali rafia yang sebagai untuk menutup pintunya ada diikat dengan tali. Sejak saat itu polisi mengendus ada yang tak beres dari kematian S yang diduga telah tak bernyawa sejak tanggal 21 Februari 2024 lalu. Kecurigaan itu tampak dari kamar kontrakan yang terkunci dari luar dengan tali rafia. Yang kiri kanan nih, ya, lihat rodanya. Jadi kan ada beberapa kejanggalan di situ kan, pintu rumah kontrakan itu dikunci dari luar dengan menggunakan tali rafia. Kecurigaan polisi pada D yang tak berada di tempat saat jenazah dievakuasi akhirnya membuahkan hasil. Tak butuh waktu lama, hanya selang sehari setelah penemuan mayat S, D akhirnya berhasil ditangkap jajaran Mapolres Metro Jakarta Barat saat berada di kawasan Kapuk, Jakarta Barat. Besoknya langsung kita mengamankan seorang laki-laki yang memang setelah kita investigasi dia mengakui dia yang melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Saat ini masih kita terapkan dengan pasal pembunuhan 338 KUHP. Sedang kita lakukan pendalaman terhadap si pelaku. Jadi tanggapan aku mengenai video tersebut, buat para suami jangan terlalu berlebihan posisinya bersama istri. Itu kan gak hanya merugikan pihak dirinya, namun merugikan pihak dari istrinya juga yang sampai meninggal. Saran aku cari tahu dulu atau agak dikurangin rasa kecemburuan karena itu bisa berakibat fatal sampai-sampai istrinya meninggal. Saat sesal D tak lagi guna, di tempat berbeda setelah Kamis 22 Februari 2024 lalu, sidang perdana gugatan perdata Wulan Guritno terhadap mantan kekasihnya Sabda Ahesa ditunda karena pihak tergugat tak hadir. Kemarin sidang perdana gugatan perdata itu akhirnya dihelat. Baik Wulan maupun Sabda kompak tak hadir, kecuali diwakili juru bela masing-masing. Berdasarkan fakta yang kami terima dan dokumen-dokumen yang kami baca, memang klien kami tidak berhutang kepada Ibu Wulan Guritno. Kita memiliki dokumen dan bukti-bukti atas fakta-fakta tersebut. Ya, kesepakatan dari mereka aja. Cuman kita sudah tagih ya, memang janjinya Mas Sabda tuh memang ya beberapa kali mundur gitu loh. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin dananya belum tersedia atau bagaimana. Semangat daripada klien kami itu jelas ingin berdamai. Oleh karena itu makanya kami hadir di sini hari ini. Sebelumnya, Wulan Guritno resmi melayangkan gugatan perdata terhadap putra almarhum Sis NS ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan gugatan yang tertera dalam sistem informasi penelusuran perkara, yakni gugatan dana sebesar Rp396 juta. Sabda, mantan kekasihnya itu dituding selalu mengulur waktu untuk membayarnya hingga Wulan kehabisan kesabarannya. Wulan pun akhirnya resmi memperkarakan Sabda ke meja hijau. Janjinya adalah uang dikembalikan, karena memang secara hukum kan kita hanya bisa menggugat secara hukum kan, yang benarnya gitu loh. Jadi karena sudah beberapa kali ditagih, tidak ada penyelesaian, ya mau nggak mau kita harus secara hukum menagihnya. Pengetahuan saya sih kan kalau bicara renovasi kan per termin ya gitu loh. Gitu. Cuman intinya dana talangan yang sudah diberikan Wulan ya senilai yang ada di gugatan itu, dan Wulan berharap melalui kami juga melakukan penagihan secara hukum agar dana talangan itu dikembalikan. Itu bukan dana talangan sebenarnya, tapi dana yang disepakati bersama untuk keperluan bersama juga. Jadi contohnya Ibu Wulan Guritno itu mungkin memiliki rencana di kemudian harinya ingin membuat kamar
pakaian wanita seperti itu. Iya, kesepakatan bersama untuk mengembalikan uangnya, tapi belum dikembalikan gitu. Kalau memang ada kesepakatan bersama, harusnya kan kalau Wulan atau klien kami tagih, dia kan bilang nggak ada. Cuma kan dia tuh hanya bilang mau membayar, cuman waktunya aja belum ketahuan bayarnya kapan. Gitu. Kisah cinta Sabda dan Wulan sendiri memang sempat mewarnai halaman pemberitaan nasional. Tak jarang, parade kemesraan keduanya terekam kamera juru warta. Tapi, pada pertengahan tahun 2023 itu, tanda-tanda keretakan hubungan sejoli ini mulai terendus ketika Wulan menghapus foto-foto bersama Sabda. Padahal, kala cinta mereka, Ibunda Sabda Ahesa, Santi Widianti, sempat merestui hubungan putranya. Belakangan, sejak Wulan menggugat putranya secara perdata, Shanti pun sempat menuliskan curahan hatinya melalui Instastory miliknya. Mari membangkitkan semangat dan nikmati momen-momen yang ada. Kalau mengalami masalah, tinggalkan di ambang pintumu, tulis Santi Widianti, berusaha menyemangati putranya. Kesabaran yang ikhlas adalah kunci untuk meraih keberkahan dalam segala hal, imbuh Shanti. Postingan itu diduga terarah untuk putranya yang tengah terkena masalah. Sementara hingga kemarin Sabda Ahesa sendiri masih memilih bungkam, bahkan tak secuil pun memberi pernyataan melalui media sosial. Cuman kami kan menunggu, siapa tahu di seminggu ini ada tawaran penyelesaian dari tergugat supaya sidangnya nggak perlu. Sebagai itikat baik dari beliau juga, beliau bermaksud ingin memberikan kompensasi juga di kemudian hari agar permasalahan ini bisa selesai secara kekeluargaan. Di tempat berbeda, personil trio macan Ananda Putri Cikalia alias Nanda juga tengah menghadapi gugatan dari pihak manajemen yang menaunginya selama ini. Nanda disebut-sebut tengah hamil besar sehingga dianggap telah melanggar kontrak yang sudah ditandatanganinya selama 5 tahun. Dugaan Wan Prestasi ini semakin kusut ketika pihak manajemen kesulitan mendeteksi di mana keberadaan Nanda dan lelaki yang diduga suaminya. Kabar minor berhembus jika Nanda disebut-sebut telah berbadan dua di luar nikah. Yang mengejutkan, Nanda ramai diisukan telah menjalin cinta terlarang dengan lelaki yang sudah beristri. Atau manajemen melihat Nanda ini sudah melakukan yang namanya Wan Prestasi. Karena dalam kontrak kan selama 5 tahun tidak boleh menikah, tidak boleh hamil. Nah ini kecelakaan lah, hamil sama siapa dan gimana kita nggak tahu. Kita nggak tahu ada apa, kan kita juga ingin tetap baik-baik aja nih. Aku chat nggak dibalas, tapi kan kita berusaha chat karena nggak mau lah kalau ada selisih paham. Sekarang aku chat checklist 1. Aku kurang tahu sih, mungkin dia nggak aktifin sosial media ataupun handphone untuk menenangkan diri, kita juga nggak tahu.
Sejauh ini menurut pihak manajemen belum ada itikat baik dari Nanda untuk mengklarifikasi dugaan Wan prestasi atau menyalahi kontrak kerja. Untuk mengantisipasi kondisi itu, pihak manajemen tengah berusaha mencari pengganti Nanda. Kabar mengenai pemecatan Nanda dari personil Trio Macan bahkan sudah beredar dalam unggahan foto di Instagram milik Trio Macan. Pada postingan itu, akun Trio Macan hanya mengunggah foto 2 personil saja, yakni Elok Fatimatu Zahro alias Elok dan Dona Dwi Febiola atau Dona, minus Nanda di sisi keduanya. Lantas bagaimana reaksi Elok dan Dona tanpa kehadiran Nanda? Sebulan yang lalu kami melakukan audisi untuk penggantinya Nanda. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini udah kita perkenalkan ke publik. Karena apa? Kami harus mengejar momen supaya ini kita tetap dalam positioning yang baik buat karir anak-anak Trio Macan. Itu sih keputusan dari manajemen ya, mau tetap mempertahankan Nanda atau tidak. Tapi setahu saya beberapa hari yang lalu ada audisi pencarian personel. Ya, cuman untuk keputusan yang lebih pastinya itu manajemen Belum ada, kita masih ngambang.